Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Zulendra Semara. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan hasil presentasi saya tentang analisis framing. Jadi, apakah itu analisis framing? Analisis framing adalah analisis atau pendekatan analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana sebuah realitas atau peristiwa dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Dalam konteks ini, media memilih isu tertentu dan mengabaikan isu lain atau menonjolkan aspek tertentu dalam sebuah peristiwa. Konsep analisis framing pertama kali dikenalkan oleh Erving Goffman melalui bukunya yang berjudul Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience pada tahun 1974. Framing didefinisikan sebagai situasi yang dibangun dengan prinsip-prinsip organisasi yang mengatur kejadian dan keterlibatan subjektivitas yang kita miliki di dalamnya. Setelah itu, ada konsep utama dari framing. Yang pertama itu, framing adalah cara pandang yang dipilih oleh wartawan atau penulis ketika memilih peristiwa yang akan diberitahukan atau diliput dan menulisnya menjadi sebuah berita. Yang kedua, framing adalah proses di mana media memilih dan mengatur informasi tentang suatu masalah atau peristiwa. Selanjutnya ada model-model tentang analisis framing. Yang pertama ada model dari Zhong Dang Pan dan Kosicki, ada Robert Enman dan Gamson. Lalu bagaimana sih penerapan model analisis framing itu? Penerapan model analisis framing itu ada dua. Yang pertama dengan perangkat framing, yang kedua dengan unit analisis. Dari perangkat framing itu ada namanya sintaksis. Sintaksis yaitu cara menyusun fakta dalam struktur berita. Yang kedua ada skrip, cara menceritakan fakta. Yang ketiga ada tematik, cara menulis fakta dalam kalimat, proposisi, hubungan antar kalimat. Dan terakhir itu adalah retoris, cara menekankan arti tertentu. Selanjutnya yang kedua itu ada unit analysis. Sama saja, yaitu sintaksinya meliputi judul, lead, latar informasi, kutipan, dan juga penutup. Skrip itu melengkapi kelengkapan 5W+1H. Kalau tematik ada program, proposisi, hubungan antar kalimat, koherensi antar paragraf. Dan yang terakhir itu ada retoris, termasuk leksikon, grafis, metafora, dan penggandaian. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemberitaan menurut Shoemaker and Rees pada tahun 2001. Ada 4 faktor. Yang pertama faktor individual, faktor rutinitas kerja, faktor organisasi, dan juga faktor ideologi. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang analisis framing. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.